أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode hari ini nih insya Allah nyenengin lah orang-orang yang pada punya hutang. Insya Allah kita akan bicara tentang cara gampang bayar hutang. Alhamdulillah kita habis dengar suara saya Muhammad, dan mudah-mudahan anak-anak saudara semua yang dititipkan ke pesantren Darul Quran bisa mendapatkan barokah dari kehadiran saya Muhammad di pesantren Darul Quran. Setiap hari menjadi makmum dari saya Muhammad di pesantren Darul Quran. Insya Allah belajar juga dengan beliau, bukan cuma Al-Quran tapi juga bahasa. Dan hari ini hadiah buat saudara semua yang punya utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Kita langsung belajar ya. Tapi saya mau bacain ayat dulu ya. Ada satu ayat nih saya mau bacain buat saudara semua. Surah Al-Maidah ayat 35. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi sabilih. Lalu kemudian pegang teguh. Kencengin, kuatin jalan yang serius, jalan yang benar. La'allakum tuflihun. Sampai kalian semua kata Allah adalah orang-orang yang insyaallah berbahagia. Baik, kita langsung ya. Konsentrasi pertama orang-orang yang punya hutang itu jangan di solusi, jangan di sini, tapi apa sih pesan Allah sampai Anda semua itu jadi punya utang? Apa pesannya? Apa penyebabnya? Temukan dulu nih penyebabnya. Kalau sudah ketemu pesannya apa, kemudian sebabnya gue udah ketemu, maka lakukanlah perubahan. Ya, jadi tidak konsentrasi ke solusi, tapi ke sini dulu. Tapi Ustaz, kalau nggak dibayar, ntar saya begini dan begitu, begini dan begitu. Udah, terima aja, nasib. Benar saudara, saya pengalaman lah soal utang. Ya. Ini kalau saya nggak bayar, ntar rumah saya bakalan disita. Biarin aja udah. Udah apain lagi main ke punya utang. Mulai aja udah dari nol. Sebabnya kita lihat nih, rumah yang ente jaminin, ente nggak pernah pakai buat sholat malam, nggak pernah pakai buat duha. Bagaimana? Pasti diambil lah sama Allah lah. Tapi masalah itu rumah mertua Ustaz. Ya, terus gimana? Ya, kalau rumah mertua gimana? Ya bagaimana? Emang udah begitu, gimana? Saya beruntung nih dilahirkan sebagai orang Betawi ya. Jadi kadang-kadang ada untungnya gitu. Orang Betawi itu kan mana ya? Suka ngomong gini, mau diapain lagi? Itu mau diapain lagi itu sebenarnya udah banget gitu. Ya sebelum kita ngomong nih nanti tentang ini penuh ya. Saya cuma mau ngomong bahwa contoh kasus langsung dah, misalkan saudara punya utang. Rumah yang dijaminin ini rumah mertua. Kemudian tiba masanya
mau disita. Buat para mertua gitu ya, atau buat orang tua, atau buat teman, atau buat sahabat yang katanya gara-gara dialah rumah ente hilang, ente kudu tahu. Nggak ada dia juga kalau rumah ente pada mau hilang, mah hilang aja. Ente rugi 2 kali tuh. Udah mah rugi rumahnya bener-bener hilang. Yang kedua rugi tauhidnya jadi salah. Nggak gitu. Sebab Allah rumah ente jadi hilang atau nggak hilang. Nah, dalam posisi ente bagaimana? Ya hadepin ini dengan gagah berani. Ngadep ke mertua. Mak, maafin ya mak. Ini rumah saya jaminin, atau kemudian saya nggak bisa bayar. Terus gimana? Ini rumahnya mau disita. Selalu terjadi 2 kemungkinan. Pertama ada maaf dari emak. Yang kedua ada marah dari emak. Kata emak kita, ya udah mau gimana lagi. Udah waktunya kalian mau rumah ini diambil Allah. Kamu mah cuma jalan doang. Nah, bagus tuh. Bagus buat siapa? Bagus buat orang yang bakalan kehilangan rumahnya. Karena Allah akan langsung ganti dengan keikhlasan dia. Dan juga bagus buat yang ngejaminin sampai hilang. Oh bagus, ya udah. Dia tinggal bilang sama emaknya, insya Allah mak, saya akan ganti. Bila mana nanti saya akan menjadi orang yang berhasil. Tapi bila mana kemudian terjadi marah bagaimana? Ya terima juga. Dasar nih mantu gua pokoknya macam-macam ngomong. Ya udah emang ente salah, mau diapain lagi? Saya bakal diborgol Ustaz kalau nggak bayar, diborgol aja mau diapain? Ntar juga keluar 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan, habis itu jadi orang baru ente. Selama ente ketakutan, nggak siap menerima takdir, utang nggak bakal selesai. Ada orang bilang gini, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya pengen bunuh diri. Ya gila. Kok Ustaz begitu? Orang mau bunuh diri mau gila? Saya bilang, emang gampang bunuh diri, susah tahu. Nggak bakal Allah izinin kalau belum waktunya. Tapi kan Ustaz harusnya nggak ngomong gitu. Terus saya mestinya ngomong gimana? Nah, ente yang bilang ente mau bunuh diri. Maaf ya pemirsa, maksud saya tuh saya ngajarin berani gitu loh. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang mah nggak bakal beres. Terima dulu resikonya. Toko hilang, rumah habis, rumah tangga bawa belur. Nah, no problem. Nanti kita benerin setelah ente ketemu nih yang 3 ini. Tapi setelah yang berikut ini. Aduh, gimana ini Bi? Kita utangnya udah banyak banget numpuk di sana sini, tapi Abi belum juga dapat kerjaan. Usaha lagi dong Bi. Iya Mi, Abi tuh bukannya diem aja, udah berusaha sana sini cari pinjaman tapi belum dapat. Doain secepatnya Abi dapat kerjaan. Siang Pak. Siang. Masuk Pak. Saya langsung aja Pak. Saya mau lagi. Maaf Pak, kami belum bisa bayar Pak. Belum bisa bayar. Bapak waktu minjem bisa. Masa giliran bayar nggak bisa? Ini terakhir, ya. Saya kasih kesempatan. Dalam tempo 7 hari, kalau bapak sama ibu belum lunasi nih tagihan, rumah sama isi-isinya nih, akan saya sita. Pak, Pak jangan Pak. Ya. Pak tolong Pak. Pak. Tuh Abi, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini dia ambil Abi? Saya kesini mau nagih utang. Gimana? Beres hari ini? Gini Mas, kami mohon maaf karena kami belum ada dana, tapi besok atau lusa pasti kami lunasi Mas. Itu cuma alasan kalian berdua. Tarsuk. Pokoknya saya kasih tempo 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada pelunasan, rumah beserta isinya ini akan disita bos saya. Hah? Aduh Abi, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini diambil? Mau sampai kapan kayak gini Abi? Kalau Abi kayak gini terus mendingan Abi pulang aja ke rumah ibu. Kalau Abi udah dapat kerjaan lagi baru Abi jemput Umi ya. Umi.
Alhamdulillah pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Dan saya kalau ngomong soal utang nih, khatam nih, alhamdulillah. Ya, tanggal 10-11 Desember Wisata Hati Antv punya acara off air, ya. 10-11 Desember. Nanti tempat dan tanggalnya silakan klik di www.wisatahati.com atau di Twitter kita di @yusuf_mansur. Kita bahas nih bagaimana solusi bayar utang dan lain-lain di event off air kita di tanggal 10-11 Desember. Baik, sebelum kita bicara tentang ini, ya, Anda harus terima dulu segala resiko. Itu kunci supaya utang ente berhenti di situ, tidak bertambah besar. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang ente bakalan bertambah besar. Dan tidak ada orang yang siap dengan resiko, dia bakalan susah. Nggak bakal. Nih lihat kejadian ini. Begitu dia ngadu sama emaknya bilang begini, "Emak sih sebenarnya udah tahu kamu ngejaminin rumah emak." "Iya, Mak." "Ya udah, karena mah lu bawa aja baju lu seadanya, lu keluar deh. Ntar utang mah yang beresin, tapi kamu udah gak usah lagi jadi bininya lakinya anak emak." Itu kan resiko tuh. Persoalannya ente nggak siap menerima keadaan itu, bukan persoalan hilang rumah tangga. Enggak, persoalannya kita nggak siap ngadepin resiko. Itu dia. Ketika kita bisa menyiapkan diri di titik nol, resikonya begini, ya udah, insya Allah begitu kejadian ente di penjara, maafin muskilah. Ketika kemudian diketahui bahwa di PHK jadi mantu, maafin muskilah. Tapi pasang di hati ini, message-nya udah ketemu, penyebabnya udah ketahuan, perubahan akan dilakukan, jalan. Nanti bakalan terjadi peristiwa di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya nih Ka'bah nih, ente tawaf nih, ente di tengah, mertua tangan kanan, bini tangan kiri. Terus sambil tawaf, kita minta maaf sama emak. "Maaf ya emak, tahun kemarin rumah emak sempat hilang." "Ya mantu, emak juga minta maaf." Tuh, cakep kan? Keadaan udah berubah. Tapi kalau ente nggak nerima ini keadaan ini, maka tahun depan tidak akan terjadi ini tawaf di Baitullah. Terus sambil tawaf di putaran yang kedua, emak ngomong gini ke kita, "Makasih mantu ya, di depan Allah SWT punya Ka'bah, emak ngucap terima kasih. Rumah emak yang kemarin hilang udah diganti sama yang lebih baik." Tuh dia. Saya punya pengalaman sedikit waktu utang. Saya kumpulin tetangga-tetangga saya kanan kiri di kampung Ketapang. Terus kemudian saya bilang sama tetangga-tetangga saya, saya kumpulin saudara-saudara semua, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara, sesepuh kampung Ketapang. Saya minta didoain karena saya lagi banyak utangnya, ya Allah, minta didoain. Saya ngomong sama tetangga saya, bukan dalam bahasa curhat, tapi bahasa minta doa, beda kan? Lalu kemudian ada seorang yang nagih utang kepada saya. Dia bawa tentara. Datangnya ke ketua RW dulu. "Pak RW, tahu nggak Yusuf Mansur tuh punya utang sama kita?" Pak RW bilang, "Tahu." "Oh, udah tahu?" "Iya, tahu dong, dikasih tahu sama si Yusuf." "Bapak untung Pak, Bapak didoain sama Yusuf Mansur tuh." "Ah, didoain?" "Iya." Tuh, si Pak RW cerita, kita dikumpulin untuk mendoakan orang-orang yang Yusuf Mansur itu pada punya utang. "Oh, saya didoain sama dia." "Iya Pak, didoain." "Terus Bapak datang kemari mau apa?" "Mau marahin dia." "Pak, jangan dimarahin, dia mau orang doain Bapak tuh setiap hari." Pulang deh tuh tentara, pulang deh tuh orang. Kalau ente bilang, "Ya jangan sampai bini saya tahu." Coba bayangin ya, ada orang datang bilang sama Yusuf Mansur, "Ustaz, saya nggak pengen bini saya tahu." Lu kan orang gila namanya. Yusuf Mansur yang nggak kenal sama lu pada bercerita sama aneh. Tapi bini ente yang serumah, bini ente nggak sampai tahu, namanya nggak siap nerima resiko. Hajar dulu tuh, bang. Maaf ya ma, saya udah punya bu, maaf ya bu. Tetangga, udah. Kalau resikonya udah ketemu, maka urusan nyari sebabnya, urusan nyari pesan Allah apa, urusan sebabnya apa, perubahan. Ente nggak siap pada di sini. Rumah disita. Ya udah, bilang sama Allah, "Ya Rob, maafin saya. Selama saya berumah-rumah di sini, saya nggak sholat, nggak ada tahajud nih. Ini rumah nggak pernah di ngajiin. Sekarang kau ambil dengan cara engkau, membebankanku hutang, ya Allah." Ya udah, kasih. Habis itu ente ngontrak.
Ente ngontrak mulai dari nol. Tahun depan kau beli lagi tuh rumah. Kita akan lanjutkan nanti ya. Kita bahas nih. Pesannya Allah apa, sebabnya bagaimana, terus perubahannya seperti apa. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya semua ada sebab dan akibat. Utang itu bisa jadi dua, bisa jadi ujian dari Allah. Kan ada orang yang ketibanan utang nih. Dia nggak berbuat tapi orang lain berbuat, lalu dia ketibanan. Bisa jadi itu ujian. Tapi buat sebagian yang lain bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada Allah di balik itu semua. Don't worry, nggak usah khawatir. Nih, kita belajar pesannya apa? Kenapa sih sampai kita berhutang? Ternyata sholat kita berantakan. Waktu kecil saya diceritain sama orang tua. Nggak usah ente pada nyari dalilnya. Ini mah cerita dari orang tua saya. Katanya ntar kalau di kuburan ada ular namanya Sujaul Aqra. Yang pada sholat yang nggak bener nih ular bebelit, ya akan membelit kita semua. Kepalanya itu 16 atau 17 begitu. Nah satu kepalanya nyelos ke alam dunia. Nah satu kepalanya ini bentuknya adalah hutang dan kesulitan kita, permasalahan tidak pernah selesai silih berganti datangnya. Karena kita punya urusan di urusan sholat. Maka pesan Allah apa setelah sebabnya kita ketemu? Oh kita punya utang karena utang kita punya utang sebabnya kita sholatnya nggak benar. Ya tinggal perubahannya apa? Sholatnya dibenerin. Gitu kan? Konsentrasi nggak usah ke solusi. Ini aja dulu. Ntar lama-lama selesai. Ini ente terimain. Lalu, ininya ente jalanin, ente lihat, ente nilai. Lalu akibatnya juga ente terimain. Baru setelah solusi akan datang. Solusi yang benar-benar solusi ya, bukan tutup lubang gali empang. Ente nutup 1 juta, tapi lewat kartu kredit yang 1,5 jadinya. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri, lo jadi punya musuh 2, tadinya 1 jadi 2. Iya kalau langsung kelar, kalau nggak kelar gimana ceritanya? Jangan begitu, udah tahan aja antem. Antem di situ aja udah. Kalau bakalan kita bubar aja dulu. Tak kita bilang sama bini kita, maaf ya deh, abang disuruh cerai. Iya bang, gimana? Satu sisi emak, satu sisi abang. Tapi lu nggak kedemenan kan cerai sama gua? Enggak bang, saya sih pengennya nemenin abang aja. Tapi bang gimana? Ya udah deh, abang janji, insya Allah setahun nanti abang akan berusaha. Iya bang. Setahun, udah jalan lagi sama dia. Di sini suruh talak 3 sama orang tua, ente langsung talak 3 aja udah nggak apa-apa. Oh sampai begitu, udah nih bilang terimain. Belum tentu kejadian juga. Belum tentu. Emang gampang orang cerai. Susah juga orang cerai. Nggak begitu gampang ya. Nih, terima message-nya apa? Ente sholatnya nggak benar. Ya lu menjadi message dari Allah. Benahin sholatnya tong. Nanti saya akan beresin utang ente. Apalagi nih di sini. Ternyata ente makan duit orang. Tiap bulan 1 juta berlangsung selama 5 tahun, maka 12 kali 5 itu 60 juta bos, 60 juta. Maka di tahun ke-6 ente punya persoalan utang sebesar 60 juta rupiah. Ya udah, pesan dari Allah apa? Lo tobat makanya ya, kalau nanti aku beresin utang kamu yang 60 juta, maka tahun ke-7 jangan sampai lagi kamu mengambil harta orang. Coba lihat perilaku orang yang tipu sana tipu sini, dia utangnya malah banyak sekali. Lalu adakan perubahan nih. Sholatnya dibenahin, yang tadinya sendiri jadi berjamaah, yang tadinya di rumah jadi di masjid, yang tadinya tidak ada sunnahnya sekarang ada sunnahnya. Senin Kamis tadinya tidak berpuasa, lalu kemudian dia berpuasa. Perubahan terjadi, Allah demen. Ini nggak usah dipikirin. Nggak sanggup ente mikirin solusi, demi Allah nggak bakal sanggup. Jadi kita harus pasrah aja. Kalau pasrah mah namanya nggak berbuat sesuatu. Ente kan tidak pasrah, ente berbuat sesuatu tapi berbuatnya bukan ke urusan solusi. Benahin ininya aja udah. Saya pengen ngasih ente pada doa untuk urusan utang, tapi nggak sekarang nih. Nanti minggu depannya aja di hari Rabu kita membahas doa anti utang. Ingetin saya ya, lewat Twitter @yusuf_mansur. Ustaz Yusuf katanya mau ada doa supaya utang itu selesai. Doanya apa, bagaimana, kapan bacanya, kita nanti tengok hari Minggu yang akan datang. Saya tutup dulu kajian kita pada hari ini ya.
bahwa satu, Anda harus tahu pesan Allah apa, ya, sebabnya bagaimana, dari apa ente jadi pada punya utang, lalu lakukan perubahan. Tapi sementara ente penuhi yang 3 ini, ente terima dulu segala resiko yang terkait dengan utang itu. Saya berdoa pada Allah SWT agar saudara punya utang masih bisa direschedule, masih bisa berdamai. Ini cerita utang yang udah serba mentok. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi masih di Wisata Hati Antv. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.